silakan duduk kembali. Sebelum kita lanjut, jadi kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semua berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jalankan ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang indah. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih anak-anak, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut, Ibu mau mengingatkan kembali ya, apa kira-kira yang kita pelajari kemarin? Masih ingat ya pelajaran kita kemarin? Masih. Kalau masih, coba Ibu mau lihat siapa kira-kira yang bisa? Nah, coba satu orang, Erna, apa kira-kira yang kita pelajari kemarin? Benda yang mengantarkan panas dan benda yang tidak dapat mengantarkan panas. Iya, tepuk tangan untuk Erna. Nah, itu ya yang kita pelajari kemarin, yaitu mengenai benda yang mengantarkan panas dan benda yang tidak dapat mengantarkan panas. Ada yang tahu yang lain yang mana itu benda mengantarkan panas? Coba Is, yang mana Is? Benda yang mengantarkan panas adalah konduktor. Iya, tepuk tangan Is. Nah, betul ya, benda yang mengantarkan panas itu adalah disebut konduktor. Nah, ada yang lain? Nah, coba Aji, apa Ji? Isolator tidak dapat mengantarkan panas. Iya, isolator adalah benda yang tidak dapat mengantarkan panas. Tepuk tangan sama Ibu. Ya, alhamdulillah. Nah, baik anak-anak, ini Ibu mempunyai dua benda yang mungkin kalian tahu ya, namanya mungkin sama. Ini apa namanya, Nak? Nah, kedua sendok ini memiliki perbedaan. Di mana kira-kira letak perbedaannya? Persamaannya sama-sama kalau makan kita pakai sendok. Perbedaannya kira-kira ini sendok apa namanya? Logam. Kalau ini? Plastik. Kalau logam kira-kira itu logam benda apa? Apa? Kenapa konduktor? Karena bisa mengantarkan panas. Iya, tepuk tangan tadi. Betul sekali yang kita ngaji. Ini adalah sendok logam menghantarkan panas. Ini sendok plastik kira-kira apa? Apa? Karena tidak dapat menghantarkan panas. Terima kasih anak-anak atas jawabannya. Anak-anak, jadi tujuan kita atau manfaatnya kita mempelajari materi hari ini, di dalamnya nanti kita akan banyak manfaatnya ya, karena kita akan dapat mengetahui benda penghantar panas dan tidak dapat menghantarkan panas dan penggunaannya. Terus nanti kita manfaatnya kita dapat menemukan pokok pikiran dan membuat diagram pokok pikiran. Ya, terus nanti kita akan berkreativitas. Bagaimana caranya kita berkreativitas dengan melalui gambar cerita. Nanti di situ kita akan membuat clipping. Jadi itulah manfaatnya kita belajar hari ini dengan materi tersebut. Anak-anak, sekarang kita akan melakukan salam PPK dan tepuk PPK. Mungkin semuanya bisa berdiri semuanya dulu. Kita lakukan salam PPK dan tepuk PPK. Berdiri sudah siap?
selanjutnya anak-anak, jadi materi kita hari ini adalah tema 6, kalor dan perpindahannya, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan, pelajaran 2. Sekarang anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menyebutkan kata kunci dari teks penjelasan. Terus kedua, nanti siswa dapat menulis kembali isi teks bacaan melalui diagram pokok pikiran. Selanjutnya, siswa mampu nanti mengamati benda-benda yang ada di lingkungan sekitar, misalnya dapat menjelaskan benda-benda yang dapat mempercepat dan menghambat perpindahan kalor secara tepat. Selanjutnya yang terakhir, dengan membuat clipping, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri gambar cerita dengan tepat. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya anak-anak, karena kita melanjutkan pembelajaran, tapi sepertinya kalian semua tidak semangat. Kalau begitu kita lakukan dulu gerakan ice breaking, yaitu tepuk semangat supaya tambah semangat. Dengarkan instruksi dari Ibu Guru. Tepuk semangat. 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 Iya, terima kasih, tepuk tangan dulu semuanya. Masih semangat? Masih. Kalau begitu kita lanjutkan lagi ya. Baik anak-anak, Ibu punya bahan ajar dan KPD yang akan saya berikan kepada kalian ya. Silakan buka bahan ajarnya, kasih teman di sana. KPD-nya. Sudah dapat semua? Sudah? Halo? Hai. Sudah dapat semua bahan ajar sampai KPD? Sudah. Nah, sekarang tugasnya silakan kalian membuka bahan ajarnya. Terus kita akan membaca teks percakapan di dalam bahan ajar. Coba, sudah lihat semua? Sudah. Halo? Hai. Sekarang sudah lihat semua bahan ajarnya nak? Baik, kita akan baca ya. Saya persilahkan dulu Aziz, silakan baca. Suatu pagi Nani bertugas memasuki ruang kelas. Dengan membawa sebuah kotak, ia segera menemui Dayul yang saat itu sudah ada di kelas. Dayul, coba lihat saya bawa apa? Tanya Lani sambil menunjukkan sebuah kotak. Selanjutnya Erna. Kamu akhirnya mendapatkan botol minum tahan panas yang selama ini kamu idamkan. Lani, bolehkah saya melihatnya? Tiba Dayul bersenang. Iis. Tentu saja Dayul. Saya senang sekali akhirnya saya dapat menyimpan teh panas atau yang dingin dari rumah agar saya masih bisa menikmatinya di sekolah. Nanti kita berbagi ada jawab Lani. Ilham. Penasaran dengan cara kerja benda itu, Dayu. Bahan apa saja yang digunakan benda itu untuk menjaga panas air dari air teh panas tidak keluar? Di dalam kotak ini ada brosur yang menggambarkan bagian-bagian benda ini. Nanti kita lihat tapi saya bawa sebuah artikel yang dikatakan jadi kita ketemu di dalam terus berkali jawab saya bagaimana. Baik anak-anak, tadi kita sudah membaca ya. Kira-kira di dalam bacaan itu dia menceritakan apa? Ada tahu
ke depan merasakan juga apa ini. Dia meraba ini benda. Coba Syahril, silakan Syahril. Tepuk tangan untuk Syahril. Ya Syahril, coba silakan pegang ini. Nah, apa namanya itu Syahril? Ada di rumah ada termos. Nah, coba diraba itu, dipegang. Panas? Terus isinya apa? Air? Panas. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Jadi betul ya Nana, ini adalah termos, isinya air panas. Tapi ketika kita raba, dia tidak panas. Nah, sekarang Ibu Guru mau kalian menulis di kertas, kenapa kira-kira ini termos di luarnya tidak panas. Paham? Paham? Ya, kalau paham nanti Ibu bagikan kertas. Sudah dapat kertasnya? Nah, kalau sudah dapat, silakan kalian tulis mengapa kira-kira tadi termos di luarnya tidak panas. Kira-kira apa pemahaman kalian tentang itu? Silakan tulis. Ibu Guru kasih waktu. Nah, ini. Ya, silakan kalian tulis apa-apa yang kalian ketahui tentang tadi itu benda mengenai termos. Mengapa di luarnya tidak panas, padahal di dalamnya panas. Atau ya sudah tadi ya. Kalau begitu saya mau meminta kertasnya mengenai jawabannya tadi. Ya, terima kasih Syahril, Riki, Irfan, Fajar. Iya. Rehan. Iya. Sudah. Ya, sudah semua di? Nah, oke, terima kasih anak-anak. Baik kan anak? Halo. Hai. Siap? Siap. Sekarang untuk lebih jelasnya mengenai termos di sini Ibu punya video. Nah, silakan kalian nanti amati video mengenai sejarah termos. Bagaimana kira-kira itu sejarahnya ini termos sampai dia ada di sini. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat belajar, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kelas 5, tema 6, subtema 3, pembelajaran kedua. Ya, silakan perhatikan videonya. Hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya. Termos memang sering digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan. Biasanya keluarga yang memiliki bayi yang memerlukan susu setiap saat menggunakan termos untuk menyimpan air panas. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Dirancang seperti kaca, maka kalor yang terdapat pada air panas tersebut tidak bisa berpindah dengan cepat. Panas yang dikeluarkan oleh air panas tadi dapat ditahan oleh dinding dalam termos yang terbuat dari bahan mengkilap ini, sehingga air panas di dalamnya akan tetap hangat hingga beberapa saat, tergantung dari ketebalan dindingnya. Saat ini termos tidak hanya digunakan untuk menyimpan air panas, tetapi juga untuk menyimpan air. Tapi saat itu, untuk menjaga suhu minuman agar tetap hangat merupakan hal yang sulit dilakukan, terutama dalam kondisi cuaca yang dingin seperti di Eropa. Karena kebutuhan inilah James Dewar menemukan cara membuat botol hampa udara. Botol hampa udara merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara. Baik anak-anak, tadi kita sudah mengamati video ya? Sudah? Kalau sudah, untuk lebih lengkap dan lebih jelasnya lagi, saya coba mau bertanya. Tadi di dalam video itu, siapa kira-kira yang mengamati siapa pencipta termos pertama kali? Siapa?
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Jis. Paragraf 1. Hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya. Termos adalah sebuah benda yang biasanya terbentuk tabung mirip botol yang memiliki dinding berlapis. Dengan dinding dalam termos yang dirancang mirip kaca, maka kalor yang terdapat pada air panas tersebut tidak mampu berpindah dengan cepat. Iya, tepuk tangan, Jis. Itulah yang ditemukan hal seperti yang ditemukan Iis di dalam paragraf 1 ya. Siapa yang bisa paragraf 2? Saya mau Aji. Silakan Aji maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paragraf 2. Pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 yakni James Dewan. Penemuan didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar minuman baginya tetap hangat. Ya, tepuk tangan untuk Aji. Ya, itulah hal penting yang Aji temukan di paragraf kedua. Silakan duduk. Halo. Siapa lagi yang mau paragraf 3? Iya, silakan Adel lagi. Supaya ada juga perempuan di lewat sini ke Adel. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paragraf
Semua jenis setrika terbuat dari bahan logam. Sekarang fokuskan perhatian pada bagian pegangan setrika. Bagian tersebut terbuat dari bahan plastik. Mengapa demikian? Dengan pegangan baik dari plastik maupun kayu, panas yang dihasilkan setrika tidak akan merambat ke tangan. Ketika mendapat panas, ada benda yang cepat menjadi panas dan ada yang tidak cepat menjadi panas atau tidak panas sama sekali. Benda yang cepat panas berarti mengantarkan panas dengan baik. Sebaliknya, benda yang tidak cepat menjadi panas atau tidak panas berarti tidak dapat mengantarkan panas dengan baik. Konduktor adalah benda yang dapat mengantarkan panas dengan baik. Benda konduktor umumnya terbuat dari bahan logam, misalnya besi, baja, tembaga, aluminium, kuningan, dan seng. Logam aluminium digunakan untuk alat-alat memasak seperti panci, wajan, dan ceret. Alat-alat tersebut dapat mengantarkan panas dengan baik. Isolator adalah benda yang tidak dapat mengantarkan panas. Benda isolator umumnya terbuat dari bagan pada wajan, panci, sodet, dan setrika. Lalu bagaimanakah penggunaan bahan konduktor dan isolator? Sifat konduktor dan isolator suatu bahan dimanfaatkan untuk membuat beraneka ragam benda yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, peralatan memasak. Ini benda apa? Panci. Apa? Panci. Coba pegang. Kalau sekarang panas? Tidak. Tapi kenyataannya panci itu termasuk benda apa? Kenapa konduktor, Haji? Iya, tepuk tangan tuh, Haji. Ini siapa mengantarkan panas ya? Jadi ini digunakan untuk apa penggunaannya? Memasak nasi. Apa mengantarkan panas? Mengantarkan panas ini konduktor. Tapi gunanya apa? Memasak nasi. Apa? Ya, memasak nasi. Kalau pegangannya panas tidak? Tidak. Tidak. Jadi ini konduktor. Pegangan panci itu adalah tepuk tangan semua. Anak hebat. Iya. Ya, anak hebat. Iya. Tadi kita sudah mengamati video tentang penggunaan konduktor dan isolator. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, silakan kalian buka LKPD-nya. Di situ ada teks penggunaan konduktor dan isolator. Terus nanti kita akan menulis diagram pokok pikirannya ya. Nah, di sini ada tugasnya. Ya. Ya, di sini nanti diisi. Jadi dari paragraf di sini kita bisa menulis hal-hal penting dari setiap isi paragraf. Jadilah diagram pokok pikiran. Nanti di sini ya diagram pokok pikirannya. Paham? Oke. Kalau paham, silakan ditulis anunya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan diagram pokok pikiran yang saya buat. Penggunaan benda isolator dan konduktor. Selimut dan panci memanfaatkan sifat konduktor dan isolator. Selimut memerangkat panas yang keluar dari tubuh sehingga badan tetap terasa hangat. Ya, tepuk tangan untuk pajak. Ya, tadi sudah lagi teman tadi. Kalau begitu saya lagi mau mempersilahkan kira-kira siapa lagi yang mau? Coba Riki, tepuk tangan untuk Riki. Ya, silakan Riki. Saya akan mempresentasikan diagram pokok pikiran yang saya buat. Penggunaan benda isolator dan konduktor. Panci terbuat dari bahan logam. Panci mengantarkan panas sampai ke makanan. Pegangan panci bersifat isolator sehingga tidak kepanasan ketika memegang panci. Iya, tepuk tangan untuk Riki. Hebat. Iya. Iya, tadi temannya sudah beberapa naik ke depan lagi. Terakhir siapa kira-kira yang mau lagi? Oke, saya persilakan dulu Irfan. Tepuk tangan untuk Irfan. Silakan Irfan di sini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan diagram pokok pikiran yang saya buat. Penggunaan benda isolator dan konduktor. Mesin mobil dan motor yang terbuat dari bahan yang dapat mengantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh Kinerja. mesin diel. Iya. Tepuk tangan Irfan. Silakan Irfan. Baik anak-anak, sekarang kita sudah mengetahui penggunaan konduktor dan isolator. Kalau begitu saya mau ulang lagi. Apa tadi itu konduktor? Coba Irfan. Isolator benda yang tidak mengantarkan panas. Iya, tepuk tangan untuk Irfan. Jadi kalian sudah mengerti ya bahwa konduktor adalah benda yang mengantarkan panas, isolator benda yang tidak mengantarkan panas. Banyak sekali benda di sekeliling kita. Coba perhatikan, benda apa saja itu yang ini termasuk benda meja. Isolator. Apa? Isolator. Oke. Sekarang tugasnya Nana, kita akan mengamati benda-benda yang ada di LKP Data. Kita akan keluar di lingkungan sekolah kita, mencari nama benda di sekolah yang konduktor, yang isolator. Mau keluar? Mau. Kalau begitu tepuk semangat dulu semua. Tepuk semangat. Sekarang tugas saya itu kita akan keluar ruangan untuk mengamati benda-benda konduktor atau isolator. Siap? Siap. Dipegang LKPD-nya? Kalau begitu silakan Andi Putra, silakan keluar. Haji Syahril, ya silakan keluar. Erna, kelompoknya ini silakan keluar. Ini bahannya apa? Gunanya dipakai tangan. Ya. Isolator berarti plastik. Ya, konduktor.
sebagai sudah? Ini selang. Nah, ini selang ya. Coba pegang nih. Ya. Ini selang. Terus lipat canterannya, Ci. Isolator. Iya, isolator. Di karena apa bahannya ini? Untuk menghilangkan Bahannya apa ini? Besi atau apa? plastik. Iya, plastik. Untuk menghilangkan air. Ya, untuk agar kayak air mengalir ya. Iya. Ini namanya tiang bendera. Nah, Sifat antaranya konduktor. ya. Apa gunanya? Gunanya untuk Mengibarkan. mengibarkan Mengibarkan api berada. bendera. Ya. Oke. Udah tulis, Dek? Dah. Halo. Nah hebat. Iya. Tadi kita sudah keluar di ruang kelas nih. Tadi kita sudah ke lapangan mengamati benda-benda konduktor dan mana benda isolator. Nah baik. Sekarang sebelum kita lanjut kita lakukan dulu ice breaking seperti biasa supaya semua tambah semangat. Coba berdiri semua. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, menari, menari di mana? Ya, menari di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara. Marina menari, di atas menara. Marina menari. Iya, Oke, tadi kita sudah mengamati benda di luar kelas yang ada di sekolah. Nah, kita juga tadi sudah menuliskan benda yang ada di rumah. Kalau begitu saya mau suruh siapa kira-kira yang mau naik ke depan bacakan apa yang ditemukan di sekolah? Apa? Andi Putra, silakan Putra, Putra. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benda saya amati. Nah, benda di sekolah. Nama benda di sekolah. Gerbang besi sekolah. Konduktor sebagai pagar keamanan. Ya, kedua, Dua, bel sekolah. Konduktor konduktor. penandaan waktu pergantian. Ya, benda di rumah apa? Benda di rumah. Panci konduktor memasak dan merebus air. Dua, setrika konduktor merapikan pakaian. Iya, tepuk tangan untuk Andi Putra. Nah, tadi sudah ya temannya mempresentasikan benda-benda yang telah diamati. Sekarang siapa lagi yang mau? Saya. Oke, Rehan dulu, tepuk tangan untuk Rehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan
Iya, tepuk tangan saudara. Nah, baik anak-anak, kira-kira siapa lagi yang mau ke depan membacakan benda-benda yang telah diamati? Oke, yang tidak pernah naik tadi siapa? Ilham. Tepuk tangan dulu untuk Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan benda-benda yang ada di sekolah dan Di rumah. rumah. Ya. Kursi siswa, selator tempat untuk duduk siswa, meja guru, selator tempat untuk menulis, panci, konduktor memasak dan merebus air, setrika, konduktor merapikan pakaian. Ya, tepuk tangan untuk Ilham. Anak hebat. Iya. Semangat. Oke, semuanya masih semangat ya. Baik anak-anak, di sini kita akan membuat clipping. Tapi sebelum kita membuat clipping, kita menjelaskan bagaimana itu gambar cerita. Tapi sebelumnya, ibu guru mempunyai gambar cerita ya. Contohnya, nah perhatikan. Halo. Nah, ini perhatikan coba bukunya ibu guru. Ini buku apa? Cerita. Buku apa ini? Cerita. Cerita ini? Pelajaran. Pelajaran. Iya, ini adalah buku. Pelajaran. Nah, kalau ini buku apa? Cerita. Halo. Cerita. Buku? Cerita. Cerita. Ini juga buku? Cerita. Cerita. Nah, untuk seperti ini kita lihat saja sampulnya kita sudah tahu ini anak sedang apa ini? Mau pergi sekolah. Apa? Pergi sekolah. Ya, dari sampulnya saja kita sudah bercerita bahwa seorang anak mau pergi sekolah dan berpamitan kepada Orang tua. tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran tematik tema 1 materi SPDV pada 3.1 tentang gambar cerita. Pernahkah kalian mendengar tentang gambar cerita? Gambar cerita adalah serangkaian gambar yang menyusupi Bunyinya di cerita. depan. Contohnya adalah gambar ilustrasi, yaitu gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dapat berupa foto maupun gambar tangan. Macam gambar ilustrasi adalah yang pertama, cerita bergambar atau cerpen, komik, pamflet, cover buku, kartun, karikatur, dan lain-lain. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, gambar hewan, atau gambar tumbuh-tumbuhan. Sketsa gambar. Yang ketiga, melakukan pewarnaan. Media gambar dapat berupa kelas gambar dan media pewarnaan. Terdapat beberapa corak dari gambar cerita. Yang pertama, gambar realis adalah gambar yang sesuai dengan yang berbeda dari gambar aslinya, biasanya berisi kritikan. Contohnya sebagai berikut. Yang ketiga, gambar kartun adalah gambar yang berfungsi untuk menghibur. Contohnya sebagai berikut. Dan yang keempat adalah gambar dekoratif, adalah gambar yang mencari isi dari bukunya. Terdapat dua bagian pada cover buku, yaitu cover depan dan cover belakang. Cover tersebut harus dibuat semenarik mungkin agar menarik minat pembaca. Adapun cover yang baik harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki judul dan jenis tulisan yang menarik. Yang kedua, memiliki kalimat penjelas yang singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, Baik anak-anak, sekarang kita kerja kelompok. Jadi sudah semua di kelompoknya ya. Nanti ibu bagikan amplop. Ini amplopnya ibu guru. Ibu guru tidak tahu apa isinya.
Jadi di sini ada petunjuknya. Kita akan menempel gambar cerita. Disitulah akan jadi sebuah clipping. Jadi di situ kita akan ceritakan lah. Oh, ini gambar ini namanya buku cerita. Di dalam buku cerita, sampul buku cerita, apa yang terdapat di isinya? Paham? Paham? Oke, kalau begitu tepuk semangat dulu semua karena kayak loyo. Tepuk semangat. Oke, saya akan bagikan ya. Nah, ini ya kita kerja kelompok ya. Kerja kelompok harus ada kerjasama. Saya nanti nilai ya. Lihat nama kelompoknya kalau bukan. Siapa di sini? Ya, dia siapa? Siapa? Ya. Ya, silakan menempel. Halo, halo. Nah, kita diskusi bukan sembarang yang dibilang jangan di luar dari yang tidak bisa dicerita semua. Coba kita diskusi yang baik-baik. Nah, inilah ya, bisa dipinjamkan ke sini. Silakan menempel seperti apa dulu pertama. Kalau di sampul itu apa yang ditempel dulu? Kelompok. Silakan tempel. Kasih begini, kasih rapi-rapi. Nanti dilihat di sini kerapian. Bagaimana cara tempel, cara menempelnya apa? Ada itu kertas berwarna juga aku kasihkan di situ nanti menulis. Di sini ya, mulai di kuning. Ayo. Nomor 1 dulu, 2. Ya, mana nomor 1 di sini? Ya. Ya. 2 titik, 4 titik, 1, 2, 3, 4. Supaya banyak yang dipakai. Iya, silakan tempel. Bagaimana cara urutan anunya? Iya. Ganti lagi halaman berikutnya. Oke. Ya. Empat. Ya. Sekarang 6. 5 mana? Tempel. Kita yang tempel. Simpankan untuk jawabannya, bagaimana kesannya. Ya, ditanya temannya, bilang itu gambar apa.
Gambar cerita apa? Ya. Ini gambar cerita apa yang berikutnya, Din? Oke. Terus yang menilai adalah kelompok 2 dengan kelompok 3. Oke, kelompok 1 silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1. Adek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan clipping kelompok 1. Ya, oke, silakan. Adek. Di sini supaya ada teman-teman. Tugas kelompok 1. Clipping gambar cerita. Adi Nugroho, Sare, Andi Putra. Oke. Buka. Gambar cerita dan buku pelajaran. Pesan yang saya tangkap dari gambar cerita menceritakan gambar seorang siswa bersama temannya untuk mengajak ayo bekerja, ayo berhemat listrik, air dan kertas. Ya, oke. Gambar cerita dari poster. Pesan dari gambar menceritakan gambar mengajak lakukan PHBS di sekolah. Gambar cerita dari iklan. Pesan dari gambar menceritakan seorang anak sedang kesal tidak keluar rumah karena corona. Gambar cerita iklan. Pesan dari gambar cerita menceritakan gambar seorang ibu menjual di kantin dengan makan bersih dan bergizi. Oke, lagi. Gambar cerita dari poster. Pesan dari gambar seorang anak yang memberikan contoh membuang sampah pada tempatnya. Gambar cerita dari buku pelajaran. Pesan dari gambar menceritakan keberagaman bersama dengan menampilkan berbagai suku. Iya, oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Oke. Nah, baik, silakan saya persilakan kelompok 2 menilai temannya di depan. Kelompok 1 sudah menampilkan cerita yang baik. Oke, jadi kelompok 2 sudah mengatakan bahwa kelompok 1 menampilkan cerita yang baik. Tepuk tangan dulu. Kelompok 3. Siapa kira-kira penilaiannya bagaimana kelompok 3? 3. Kelompok 1 sudah
menampilkan cerita yang menarik. Oke, jadi penilaiannya kelompok 3 dari kelompok 1 ceritanya sangat menarik. Tepuk tangan. Nah ya, tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan. Nah, silakan duduk di tempatnya dan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Nah, sekarang kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Jadi silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan briefing kelompok 2. Ya, silakan temannya saja. Ya. Tugas kelompok 2, briefing, gambar cerita, Muhammad Ishaq Ilham Fajar. Gambar cerita dari buku pelajaran. Kesan gambar menceritakan tentang anak yang sedang kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Gambar cerita dari cerita. Kesan dari gambar menceritakan tentang perbandingan dua gambar dan waktu pelaksanaan sholat Jumat. Gambar cerita dari poster. Kesan dari gambar menceritakan tentang peringatan menghindari demam berdarah dengan mengingat 3M. Gambar cerita dari komik. Kesan dari gambar menceritakan tentang dua orang anak berbincang dengan adiknya teman COVID-19. Gambar cerita dari iklan. Kesan dari gambar menceritakan tentang sengaja biasakan cuci tangan pakai sabun. Gambar cerita majalah. Kesan dari gambar cerita menceritakan gambar seorang anak yang menderita penyakit kanker. Ya, terima kasih. Sudah? Sudah? Ya, oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, sekarang saya persilahkan kelompok lain lagi menilai temannya ya. Bagaimana kira-kira penilaian tak kepada kelompok 2. Baik, silakan kelompok 3 menilai temannya. Kelompok 2 sudah menampilkan cerita beragam. Ya, beragam ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, siapa lagi kelompok 1 untuk menilai temannya kelompok 2. Silakan kelompok 1. Kelompok 2 sudah menampilkan cerita yang baik-baik. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, oke, semuanya sudah menilai ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk kelompok 2. Tepuk tangan. Halo. Hai. Ini masih ada kelompok terakhir ya yang belum mempresentasikan ya. Saya persilahkan kelompok 3. Tepuk tangan kelompok 3. Nah, silakan maju kelompok 3. Ya. Ada yang pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan briefing kelompok 3. Ya, oke, silakan.
kelompok 3. Nah, saya persilakan dulu ya. Silakan kelompok 3 menilai kelompok 2 menilai kelompok 3. Dan kelompok 1 menilai temannya kelompok 3. Kelompok 3 sudah menampilkan cerita yang bervariasi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang Ibu Guru pindah di kelompok 2. Bagaimana penilaiannya terhadap teman kita kelompok 3? Kelompok 3 sudah menampilkan cerita yang menarik. Oke, tepuk tangan. Nah, itu ya. Kelompok 3 sudah menampilkan cerita yang menarik. Ya, tadi kelompok 3 sudah mempresentasikan dan sudah dinilai dari kelompok lain. Ya, sekarang beri dulu aplaus untuk kelompok 3. Semuanya tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk kelompok 3. Nah, Nana masih semangat? Masih. Nah, kalau gitu tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Oke, sekarang Ibu Guru akan membagikan soal ya. Hari ini kita kerja secara mandiri. Aji, menghadap depan. Ya, silakan masuk keluar sama pulpennya. Silakan tulis nama. Baik anak-anak, sekarang kita sudah dapat soal semua. Sudah semua? Sudah. Oke, silakan lanjut. Lanjutkan, tuliskan jawaban tak. Apa yang ditanyakan ditulis dengan baik dan benar. Silakan. Tulis dulu nama, Di. Ya, baca soalnya, baca baik-baik. Semua menulis. Apa bahan yang digunakan untuk membuat ya menulis. Baik anak-anak, apakah tugas kalian sudah selesai tadi? Sudah? Oke, kalau sudah selesai silahkan kumpul, mulai dulu dari Aji. Silakan Aji maju ke depan. Kumpul soalnya. Andi Putra, Syahril, Erna, Riki, Adel, Irfan, Riki, silakan duduk. Fajar, Ilham, Ishak, Rehan. Oke, sudah semua di. Ya anak-anak, kita tadi sudah menyelesaikan soal secara mandiri. Nah, baik anak-anak, tadi banyak sekali ya kegiatan yang kita lakukan. Senang kira-kira dengan kegiatan kita
clipping gambar cerita. Tepuk tangan semua. Kira-kira yang bagian mana saja yang kalian senangi di dalam pembelajaran tadi? Ada yang tahu? Syahril, di bagian mana saja yang kita senangi pada pembelajaran kita tadi? Ketika kerja kelompok. Iya, tepuk tangan. Ketika kerja kelompok. Kalian yang mana kita senangi pembelajaran tak? Aji coba bagian mana Ji? Ketika kerja kelompok di luar kelas. Iya, ketika mengamati benda di luar kelas. Bisa. Yang selain itu, selain Aji siapa lagi? Apa lagi yang disenangi? Coba Isa. Ya, Isa senang pada saat menyanyi. Yang terakhir ada tadi yang terakhir sekali. Siapa yang ingat yang paling disenangi di situ yang mana? Siapa yang tahu? Coba Syahril. Ketika naik presentasi. Ya, ketika naik presentasi, apa yang dipresentasikan tadi yang terakhir? Apa Syahril? Ya, TV. Tepuk tangan dulu semua. Baik anak-anak, sebelum kita tutup, siapa kira-kira yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan materi kita hari ini? Oke. Silakan Erna. Konduktor, benda yang dapat mengantarkan panas, sedangkan isolator benda yang tidak dapat mengantarkan panas. Ya, betul. Tepuk tangan. Siapa lagi yang bisa selain Erna? Aji. Silakan Aji. Antaranya konduktor, gunanya untuk memasak nasi. Iya, panci tadi tangan sifat antaranya adalah konduktor, gunanya untuk memasak nasi atau merebus air. Tepuk tangan untuk Aji. Siapa lagi yang bisa selain Aji? Silakan Iis. Gambar cerita, Ya. koran, poster, buku cerita, komik, majalah. Oke, tepuk tangan untuk Iis. Baik anak-anak, terima kasih tadi sudah membantu Ibu menyimpulkan materi kita pada hari ini. Baik, Ibu akan melengkapi kesimpulan kalian bahwa benda konduktor yaitu misalnya yang berupa logam, besi, dan seng. Sedangkan benda isolator itu berupa apa tadi? Kayu, plastik, kain, itu termasuk isolator. Jadi penggunaan konduktor itu misalnya tadi penggunaan konduktor ada tadi yang mengamati tiang bendera ya. Jadi tiang bendera itu sifat antaranya adalah konduktor, gunanya untuk mengibarkan bendera. Sedangkan isolator itu adalah tadi ada yang amati tempat cuci tangan ya, tempatnya cuci tangan itu adalah isolator karena terbuat dari plastik dan kegunaannya yaitu untuk menyimpan air. Baik anak-anak, tadi kita sudah melakukan mengamati semua benda-benda kan. Tadi juga membuat clipping ya, membuat clipping gambar cerita. Jadi gambar cerita itu ada koran, majalah, gambar apa lagi? Gambar dari buku pelajaran, gambar poster, komik. Mungkin sampai disinilah pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Baik anak-anak,